A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Baik, marilah kita buka kelas klinik penulisan jurnal pada malam kali ini dengan lafal berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dimulai. Sebelum saya persilahkan ke narasumber, saya sudah mengirim ya Google Scholar, terus materi yang kemarin, terus CV dari narsum pada malam kali ini, terus tulisannya beliau, Mas Zezen di Scopus, di Juris, terus di El Maslahah, dan juga tentang post-truth ya. Saya rasa Bapak Ibu sudah 1 minggu lebih untuk mempelajari hal itu. Sekarang kita akan PPT-nya udah saya juga udah saya kirim untuk hari ini kayak gitu. Saya persilahkan kepada narsum, kepada Mas Jajan untuk mempresentasikan PPT-nya. Nanti Bapak Ibu harap menyiapkan pertanyaan agar bisa berdialog, dan syukur-syukur ini luarannya adalah bisa menulis di jurnal kayak gitu, entah nanti Sinta, entah Scopus dan lain-lain. Qadarullah lah, yang penting ini niatnya, nawaitunya belajar benar-benar kayak gitu. Monggo kepada Mas Jajan, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Direktur APSK Mbak Nur Hidayah, lalu selanjutnya yang saya hormati Mas Naufal, dan selamat atas sidang promosi doktornya ya. Alhamdulillah. Perasaan kayaknya masuknya bareng tapi kok cepet gitu. Kalau nah cocok berarti ya, baguslah, sangat rajin dan fokus mengerjakan tugasnya. Selanjutnya yang saya hormati juga kepada para peserta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, nggak apa-apa kita karena ini kan sifatnya bukan webinar ya, jadi nggak banyak, hanya ya mudah-mudahan kita intens lah di dalam forum ini kita sharing. Pertama-tama marilah kita haturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih bisa berjum ya, bertatap muka dalam pelatihan klinik jurnal ya. Dari Sinta ke Sekopus kan dalam keadaan sehat dan awal afiat. Tak lupa salawat dan salam berupa kita aturkan kepada junjungan Agung Nabi Muhammad SAW. Baik, terima kasih Bapak Ibu, Mas Mbak. Sebenarnya begini, beberapa waktu lalu Mas Naufal memang meminta saya untuk sharing materi lah terkait kepenulisan. Ya, saya juga sebenarnya masih belajar ya terkait kepenulisan. Masih banyak hal-hal yang perlu saya pelajari, perlu saya perbaiki kualitas karena meskipun masih sudah menerbitkan beberapa artikel, kalau ada reviewer minta saya menulis, reviewer itu mengkomen, itu tetap aja banyak gitu komentarnya kan gitu. Kadang-kadang sampai review itu sampai round 1, round 2. Jadi memang perjuangannya menjadi peneliti itu lumayan gitu. Tapi ya kita nikmati saja karena sudah terjebur lah, bahasanya sudah terlanjur kan. Tapi kita nikmati saja. Apalah daya kalau nasi sudah bubur ya tinggal dikasih ayam kan gitu kan. Jadi lebih enak. Baik Bapak Ibu sekalian, sebenarnya di sini saya ingin sharing saja ya. Mungkin nanti ada beberapa materi yang sifatnya masih umum dan bisa Bapak Ibu baca-baca juga, tapi lebih banyak ke sharingnya. Tapi
karena ini 4 pertemuan, saya sebenarnya ingin melihat dulu latar background Bapak Ibu sekalian. Mungkin bisa nggak on cam juga nggak apa-apa, yang penting audionya bisa kedengaran. Saya ini pengen nanya dulu, ini Mas Ramdhanil ini dari mana ya, dan latar belakangnya apa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senior Waalaikumsalam. senior ini saya baru bergabung 1 minggu kayaknya, Pak. Masya Allah. Di Ah, sini. Perkenalkan, saya Ramdhanil Mubarok dari aslinya orang Lombok, Pak. Saya orang Orang Lombok Lombok. aslinya. Kebetulan lama di Palopo, kemudian hijrah ke Kalimantan. Masya Allah. Dan Berapa pulau sekarang itu ya? ya 3 pulau jadinya. 3 pulau. Ya. Sekarang aktivitasnya? Sekarang di Tai Sangatta, Kutai Timur. Oh, jadi dosen ya? Masya Allah. Ya, di dosen. Semangat. Oke, terima kasih. Pak. Manajemen, manajemen pendidikan. Oh, manajemen pendidikan. Nggak apa-apa sih, Mas. Cuma nanti ada beberapa hal yang bisa kita diskusikan lantai itu. Memang saya skopnya kan kajian Islamic Law kan gitu ya. Tapi nanti kalaupun ini kan kita sebatas teknis sih tadi. Jadi nggak masuk ke dalam substansi dalam arti kayak seperti ini, seperti itu. Nggak. Yang penting intinya sama. Oke, terima kasih. Pak Mulyanto. Ada Pak Mulyanto? Mas Dim. Ya, Mas Jajan. Wah, ini senior ini malah. Ya, Masya Allah. ya saya alhamdulillah mungkin paling senior dan saya itu kena Ah, integrasi angka kredit ya. Artinya ketika waktu itu mengajukan 3D maju itu sudah hampir 4C ya, tapi kurang Scopus atau kurang itu balik kan, tak diamin, sekarang terintegrasi, sekarang kum saya itu sudah 1078 itu, tapi 3D, Masya Allah, itu nggak udah tahu layak nanti jadi profesor apa. itu. Jadi sekarang ini, ya makanya nggak tahu lah, nanti era sekarang banyak macam-macam aturan, saya nggak mikir entah profesor entah enggak, pokoknya saya itu ya ini dalam rangka menulis atau apalah. Saya sebagai pengajar atau dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS. Jadi saya itu termasuk yang senang nyari ilmu dengan tadi Mas Naval itu penulis opini, walaupun saya itu di Solo Post sudah nulis 30-an artikel ya, tapi ya pokoknya namanya belajar itu nggak ada hentinya, dan saya senang dengan anak-anak muda sekarang sangat menguasai bahan, maka yang tua-tua ini harus harus ngikut terus lah gitu. Jadi demikian Mas Jayan ya. Ya, Pak. Benar sekali. Makasih Pak. Ada yang Ya, dibuka. sama-sama. Oke. Selanjutnya Mbak Lina, Ibu Lina. Ya, baik. Terima kasih. Selamat malam, Pak Bapak dan rekan-rekan semuanya. Pak Jejen ya Pak, panggilannya ya Pak. Ya, Mas aja Bu, saya masih muda. sama lah. Ya, saya sebenarnya mau refresh aja dalam penulisan karena udah lama banget saya nggak nulis. Siapa tahu ada hal-hal lain yang saya bisa dapatkan lagi dari sharing teman-teman semua di sini. Itu aja Pak. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bu Lina. Sini ada Mas Dimas dari asal Yogyakarta, tinggal di Pakualaman. Saya tugas di UNM. Universitas Negeri Makassar, Sosiologi dan Antropologi. Oke. Mungkin kalau saya sapa semua kayaknya agak lama juga. Nah, tapi secara umum kita sudah terlihat lah latar belakang dari peserta, karena 4 pertemuan ke depan ya kita akan saling berinteraksi, saling belajar, saling sharing bareng. Nah, mayoritas memang di sini sudah jadi dosen lah, sudah mengajar, karena memang menjadi seorang dosen itu ya salah satunya beban kerja dosennya adalah publikasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah beban kepangkatan ya Pak ya. Jadi kalau mau naik pangkat pasti ada gitu beban kerja untuk publikasi. Meskipun saat ini kan setelah ada Kemenpan RB 2023 itu kayaknya ada sedikit perubahan, tapi saya juga kurang terlalu detail ya, kurang paham detail.
Tapi memang bagian jabatan-jabatan selain dosen seperti kependidikan, ya sarana pendukung lah bahasanya, itu juga ada publikasinya, wajib ada satu gitu, meskipun dia bukan dosen kan gitu. Nah, alhamdulillah di sini nanti kita sharing-sharing terkait, ya di sini lebih awal kita akan merefresh ya, tadi kata Bu Lina juga kita merefresh dulu terkait masalah teknik, substansi dan lain-lain, itu nanti kemungkinan di pertemuan kedua, ketiga dan keempat. Nah, saya akan share PPT terlebih dahulu. Hmm. Oke, baik, terima kasih. Pertama, yang ingin saya coba untuk sharing itu cerdik publikasi artikel jurnal. Memang beberapa orang, beberapa tempat atau beberapa mungkin tempat pelatihan, beberapa pemateri itu akan memiliki caranya masing-masing ya. Jadi eh, terkadang ketika ada pemateri A menyampaikan tentang caranya seperti ini loh tips dan trik publikasi cepat dan lain-lain, itu akan berbeda dengan yang lain. Nah, inilah yang saya pelajari bahwasanya di pemateri A, misalnya sumber A mengatakan seperti ini. Pemateri B mengatakan seperti itu. Sedangkan saya coba untuk mengelaborasikannya, menjadikan satu. Bagaimana sih cara yang lebih mudah? Kalau dari pemateri A ada yang lebih mudah, saya ambil. Kalau pemateri B ada yang lebih enak, saya ambil. Jadi di sisi lain saya mendapatkan sebuah cara yang bisa dibilang uh, lebih mudah saya lakukan, lebih paham saya lakukan untuk mencari hal itu. Nah, dalam hal masalah cerdik publikasi, cerdik ini kan cerdas ya. Kalau cerdas itu kan pintar. Kalau cerdik itu ada kepintaran, ada juga trik kan gitu ya. Jadi bahasanya itu bukan nge-cheat apa ya, ada istilahnya lah. Jadi kecerdasan, orang pintar, orang cerdas, dan di atas orang cerdas itu ada orang cerdik kan gitu. Jadi kita sudah tahu triknya, tapi ada beberapa hal yang harus kita poles supaya kita lebih mudah untuk melakukan sesuatu. Nah, berbicara tentang publikasi, kita sedikit flashback atau berbicara sharing lah. Memang dalam publikasi ini saya sendiri awal pertama tertarik dalam dunia kepenulisan itu saat pandemi ya, Bapak Ibu. Saat pandemi itu kan semua lockdown, semua di rumah. Jadi saya coba untuk menulis artikel jurnal dan di mana mengangkat tema COVID-19. Dan alhamdulillahnya naskah tersebut langsung dipublikasikan dan saat ini sudah ada hampir berapa publikasi, hampir 50 lah, sedang mendekati 50 untuk disitasi orang lain. Nah, dari situ sebenarnya saya melihat bahwa oh ternyata tulisan saya bermanfaat. Akhirnya saya coba untuk menulis. Meskipun pada saat itu masih Sinta 5 ya. Jadi memang perjalanan untuk dari kita bisa menulis Sinta ke Skopus itu saya rasa butuh perjuangan yang panjang dan juga butuh belajar yang cukup. Karena kalau dibanding dengan pekerjaan ya memang akan terkendala. Kecuali memang tidak ada beban kerja lain, hanya sebatas menjadi dosen tanpa menjadi pekerja administratif, misal kepala jurusan, wadek, warek, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, saat awal-awal itu saya mencoba untuk menerapkan mindset di mana tahun ini saya coba untuk membuat naskah atau paper dengan target saya publikasi Sinta 5, Sinta 4. Nah, sambil saya mempelajari bagaimana sih reviewer-reviewer itu memberikan komentar. Nah, tahun selanjutnya kita coba untuk Sinta 2, Sinta 3, tiga kedua lah misalnya. Dan kita juga akan setidaknya kita tidak mengalami hal yang apa ya? Hal yang terlalu misal awalnya seperti ini tiba-tiba nanjak gitu standar. Karena kan Scopus itu kan memang punya standar masing-masing ya yang setiap jurnal berbeda-beda. Nah, oleh karena itu dari pengalaman Sinta 5, Sinta 4 untuk ke Sinta 2, Sinta 3 itu tidak terlalu berat. Kita hanya
ketika reviewer itu mengatakan silahkan perbaiki, novelty belum muncul, silahkan perbaiki. Nah, di situ kita sudah paham apa sih yang harus kita lakukan. Nah, setelah sukses di publikasi di jurnal Sinta 10, Sinta 3, Sinta 2. Nah, kita coba untuk upgrade lagi Sinta 1. Bahkan Sinta 1 memang sudah Scopus. Nah, dan tentunya itu akan lebih banyak reviewnya dan full English kan gitu. Jadi nggak ada yang memang bahasa Indonesia kan gitu. Jadi itulah yang menjadi poin penting di mana kita harus bertahap. Karena beberapa pengalaman teman-teman itu saya juga dia belum pernah mempublikasikan artikel, tiba-tiba ke Sinta 2 dan akhirnya revisinya mayor. Akhirnya saya coba bantu untuk crop artikel dan diterbitkan di Sinta 2, tapi dengan perjuangan yang cukup panjang. Nah, itu sih sebenarnya ada sebuah perjalanan. Oke. Pertama mungkin sedikit perkenalan ya Bapak Ibu, saya pendidikan S1 di Ahwalus Saksiyah di IAIN Metro Lampung, S2 di Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga, dan S3 insya Allah masih proses di UIN Sunan Kalijaga juga mengambil ilmu hukum dan peran atas sosial Islam. Untuk aktivitas saat ini, jadi di aktivitas ilmiah ya, saya beberapa menjadi reviewer dan juga editor, managing editor dan editor di beberapa jurnal. Memang yang saya tuliskan ini ada beberapa yang sudah Sinta, ada yang masih proses kan. Tapi beberapa jurnal lain sudah proses Sinta, dan ini ada satu jurnal yang kita kelola sedang proses akreditasi ke Scopus. Nah, selain itu saya juga founder Tas Kuliah ID. Tas Kuliah ID ini sebenarnya platform untuk pelatihan kepenulisan. Biasanya kita mengadakan 3 bulan sekali, itu ada pelatihan selama 1 bulan. Ya, pelatihan rame-rame terkait bagaimana menulis artikel dan lain-lain, dan mungkin ada webinar-webinar lain. Ini ID Scopus saya, lalu WOS ID. Kalau mau ngecek Google Scholar bisa diklik aja Zain Zainul Ali, nanti muncul. Nah, apa yang akan dibahas dalam 4 pertemuan ini, kan ada 4 pertemuan. Saya coba, ini sebenarnya tidak ada aturan baku ya, 4 pertemuan ini kita harus ngapain, apa aja yang dibahas. Cuman lagi-lagi saya memilih materi-materi yang bisa dianggap lebih urgent untuk kita pahami. Kalau hanya sebatas menggunakan Zotero, Mendeley, dan lain itu memang itu hal teknis yang bisa teman-teman kerjakan. Tapi lebih yang akan kita bahas pada beberapa pertemuan ke depan, hari ini dan ke depan, itu yang pertama adalah bagaimana kita memotivasi untuk terus menulis dan pengenalan struktur artikel. Nah, untuk malam hari ini. Nah, untuk malam besok kita akan mencoba mencari topik riset dan juga referensi yang berkualitas. Nah, selanjutnya adalah literatur tanggal 3 Juni itu ada literatur review dan novelty, dan yang terakhir itu ada bagaimana membuat abstrak, pendahuluan, dan submit artikel. Nah, kenapa urutannya seperti ini? Saya ingin pertama adalah bagaimana memberikan refreshing lagi lah. Apa sih manfaatnya menulis ilmiah? Karena memang ketika bahasanya non dosen atau mungkin orang yang tidak tidak memiliki kepentingan untuk akademisi, itu ya buat apa mau menulis kan gitu. Nah, ini kita coba untuk motivasi lagi bagaimana kita harus menulis. Nah, untuk hari selanjutnya ada mencari topik riset. Nah, ini biasanya mencari topik riset itu gampang susah kan gitu. Tapi apakah penelitian saya itu bagus nggak ya? Atau mungkin sudah benar nggak ya? Apa sih yang mau saya teliti? Nah, kita coba untuk mencari topik riset dan mencari bagaimana referensi yang berkualitas. Referensi yang berkualitas itu didapatkan dari sumber yang berkualitas. Jadi prinsipnya seperti ini. Artikel yang berkualitas diperoleh dari sumber atau referensi yang berkualitas. Nah, itulah bahasanya kita kalau mau buat bangunan, kalau bangunan dari bahan yang berkualitas, tentu bangunan itu akan kokoh dan berkualitas. Berbeda dengan bangunan yang dibuat dari bahan-bahan yang tidak berkualitas, tentu nggak tahan lama dan juga mungkin rawan rusak dan lain-lain. Nah, di tanggal 4 kita akan mencoba belajar tentang literatur review and novelty. Nah, ini yang paling urgent dalam sebuah penelitian. Karena apa? Ada beberapa reviewer
pasti bertanya ini nih apa kebaruan dari penelitian ini, apa novelty-nya. Nah, di sini nanti kita akan coba secara sistematis bagaimana cara membuat literatur review, bagaimana caranya mengenali novelty, kebaruan, melihat gap, dan lain-lain. Nah, terakhir adalah membuat abstrak. Ini juga penting, abstrak pendahuluan dan submit artikel. Nah, membuat abstrak dan pendahuluan ini sebenarnya yang paling urgent dalam kepenulisan. Karena apa? Editor terutama itu akan membaca abstrak terlebih dahulu dan juga introduction. Ketika sudah tertarik dengan naskah kita melalui baca abstrak atau introduction, tentu editor itu akan baca semua kan. Akhirnya lolos ke tahap review, dan reviewer juga ketika mereview biasanya untuk introduction baru itu kalau sudah clear, dalam arti clear gitu, mereka nggak akan komen lagi. Yang penting di penguatan lagi, lengkapi data dan juga di pembahasan. Jadi kita akan membuat sebuah artikel yang eye catching, sekali lihat itu langsung editor tertarik. Dan pembuatan judul juga, itu redaksi judul sangat penting ya. Nah, submit artikel ini lebih bukan kita praktek bagaimana cara submit. Saya tak paham. Di sini dosen-dosen semua dan pasti sudah tahulah bagaimana cara untuk mensubmit. Tapi yang paling penting di sini adalah bagaimana naskah kita itu sudah layak belum untuk disubmit. Sudah layak. Nah, kalau sudah layak disubmit, submit ke Sinta berapa? Kalau mungkin sudah layak Sinta, apa bisa nggak di Scopus, jurnal di Trinex Scopus? Nah, itu kita bisa pertimbangkan. Oke, next. Nah, kita akan mengulas urgensi dan manfaat dalam menulis ilmiah. Bagi Bapak Ibu sekalian pasti sudah paham ya terkait bagaimana urgensinya, manfaat, dan dari menulis ilmiah itu. Tadi sudah saya singgung bagaimana manfaatnya. Nah, tapi kita bisa lihat, pertama adalah menulis ilmiah menjadi pembeda ilmuwan dan bukan. Ini yang paling penting ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu sebagai seorang dosen, tentu sekaligus menjadi seorang peneliti. Peneliti itu kan ilmuwan. Ini tentunya akan membedakan Bapak dengan orang-orang di luar sana. Mungkin ada banyak orang yang hobinya adalah menulis ilmiah, terus dirubah ke opini, atau mungkin karena opini juga membaca ya, karena ilmiah juga. Tapi ketika memang sudah punya artikel jurnal, nah, itu bisa menjadi dianggap sebagai ilmuwan. Berbeda dengan yang lain. Misal Pak Guru. Nah, guru di sini kan kalau nggak membuat artikel ya hanya sebagai pengajar. Tapi ketika dosen dia sebagai pengajar dan juga sebagai menerbitkan artikel di jurnal, itu sebagai ilmuwan juga. Apalagi ketika naskah atau mungkin artikelnya sudah banyak, itu bisa dikatakan sebagai ilmuwan. Ilmuwan kan istilah lainnya kan bisa jadi guru besar, profesor ya. Nah, ini adalah sarana untuk menjadi ke arah sana. Nah, yang kedua, menulis ilmiah adalah media komunikasi para peneliti dunia. Nah, sebenarnya ini penting juga menjadi media komunikasi. Kalau skala penulisan kita itu mungkin Sinta, itu mungkin kita bisa berkomunikasi dengan terbatas pada orang-orang Indonesia saja. Tapi ketika penulisan atau tulisan kita, artikel kita itu sudah masuknya ke Scopus atau mungkin jurnal Sinta, tapi sudah kolaborasi dengan penulis luar atau mungkin sudah berbahasa Inggris, itu adalah media komunikasi. Nah, jangankan itu, ketika kita mencoba untuk submit ke artikel Scopus, meskipun itu di Indonesia, pada umumnya reviewer, editor, dan lain itu menggunakan orang-orang dari luar negeri. Tentu ini bisa menjadi komunikasi. Saya beberapa waktu lalu mengelola jurnal yang dimana itu target kita untuk submit ke Scopus. Saya coba sebar email. Nah, sebar email ini untuk apa? Ya, saya mencoba untuk mengundang para peneliti dunia yang memang sesuai dengan skop jurnal. Selain itu juga sesuai dengan kriteria, itu akan saya coba undang via email untuk membantu mengelola jurnal jadi editorial. Nah, ini penting ya, karena apa? Satu, membantu mengembangkan jurnal kita. Yang kedua adalah menjadi media komunikasi untuk kita. Tentunya kita untuk satu mencoba komunikasi bahasa Inggris. Kita mencoba untuk menyatukan bagaimana pandangan orang-orang luar negeri dengan di dalam negeri seperti apa dalam media kepenulisan. Ini menjadi penting ya.
Nah, itu. Tapi ini konteksnya berbeda ya. Kemarin kan ada tren, ada berita viral itu ya, yang dosen